Hah! Saat aku nekat melanggar larangan itu dan menoleh ke belakang, aku kaget tak terkira. Pemandangan aneh menyulut bulu kuduku berdiri seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga teman-teman di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan malam hari ini kita akan coba membawakan kembali sebuah kisah horor yang berjudul Pasar Setan. Ya, ini adalah kisah yang ditulis oleh penulis Kalong. Jadi teman-teman bisa yang hobi baca khususnya bisa baca juga di thread horor yang ditulis oleh Kalong berjudul Pasar Setan. Tidak begitu panjang tapi gue suka nih cerita-cerita yang seperti ini nih. Jadi cerita-cerita yang berbasic pada alam lain selain alam kita. Ini salah satu cerita favorit gue. Dan malam ini akan coba kita ceritakan ya kepada teman-teman, coba kita bagikan kepada teman-teman, dan pasti akan ada hikmah di balik cerita itu. Akibat kecerobohannya mengakibatkan Suryo tersesat di dalam sebuah pasar goib, pasar setan. Namaku Suryo. Aku memiliki sebuah kisah mistis yang tak terlupakan seumur hidupku. Kisah itu terjadi saat aku berusia 22 tahun. Aku terlahir di tanah Jawa, namun aku menghabiskan masa kecil hingga pendidikan SMU di wilayah Sumatera. Selepas SMU, aku memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tanah kelahiranku di wilayah Jawa, yaitu Solo. Walaupun aku memiliki darah asli suku Jawa, tetapi kenyataannya aku tidak begitu memiliki pemahaman tentang budaya dan adat istiadat nenek moyangku. Suatu hari Pak Deku, yaitu kakak dari ibuku, akan mengadakan hajatan ngunduh mantu anak tetuanya. Untuk keperluan itu, aku pun harus menginap di tempat saudara sepupuku di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal biasa bagi kami. Jika ada kerabat yang hendak mengadakan hajatan, maka kami akan membantunya mulai dari persiapan hingga acara selesai. Sifat gotong royong begitu lekat mendarah daging yang merupakan warisan leluhur yang masih berlangsung hingga saat ini. Awalnya aku berencana berangkat menuju ke wilayah Cemorosewu dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Sayangnya, jam kuliah hari itu begitu padat, sehingga aku memutuskan untuk berangkat seorang diri, menyusul rombongan lainnya yang terlebih dahulu berangkat. Aku pun mengendarai sepeda motor seorang diri menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam. Dan menjelang maghrib, aku pun tiba di Cemorosewu. Konyolnya, mendekati gerbang pintu Cemorosewu, aku justru merasa ingin buang air kecil. Akan tetapi, karena tidak menemukan kamar mandi, aku pun terpaksa buang air kecil di tepi jalan, di balik pohon rindang yang tinggi. Setelah selesai melepaskan hajat, akhirnya aku melanjutkan lagi perjalanan. Namun, entah apa yang terjadi, selama hampir 1 jam berkendara, aku seperti berputar-putar pada tempat yang sama. Kepanikan pun mulai melandaku karena hari mulai gelap dan jalur ini tidak ada pengendara lain yang lalu lalang. Sepi, terasa mencekam. Dari ketinggian jalan yang kulewati, aku bisa melihat kota lain yang diterangi lampu berkedip indah di bawah sana. Setelah berputar-putar beberapa kali, aku pun merasa lelah dan frustasi. Kemudian memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah kayu milik warga yang sudah tak berpenghuni, sambil menunggu barangkali saja akan ada pengendara lain yang melintas. Rasa letih dan lelah membuat kantuk menghinggapiku. Berbantal ransel dan jaket seadanya, aku baringkan badan pada dipan bambu rumah kosong. Aku tak tahu beberapa lama aku tertidur. Tiba-tiba gendang telingaku mendengar suara bising orang-orang yang berseliweran. Aku langsung terbangun membuka mata.
Tempat ini begitu ramai bagai sebuah pasar. Bocah-bocah kecil berlarian dan beberapa orang dewasa sibuk tawar-menawar barang dagangan. Aku senang karena tak lagi kesepian. Aku bangkit dan mulai berjalan mengelilingi pasar tradisional tersebut. Aneka macam jajanan dan kebutuhan ada di sini. Penciumanku mengendus aroma lezat sebuah masakan. Aku berjalan terus mencari sumber bau yang membuat perutku mendadak lapar. Sate, sate, sate. Teriak perempuan parubaya menawarkan dagangannya pada orang yang lalu lalang. Maaf Bude, beli satenya ya, makan di sini. Aneh, perempuan penjual sate itu seolah acuh. Dia terus bertiak lantang menawarkan satenya. Sepertinya dia mengalami masalah pada pendengaran. Aku coba sekali lagi sambil mencolek bahunya. Bude, tumbas. Teriakku mengeraskan suara. Tumbas berarti beli dalam bahasa Indonesianya. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Mereka sejenak tak beraktivitas. Dan semua mata mulai menatap ke arahku. Kebingungan melandaku. Ada apa ya denganku? Apa aku salah dalam berkata? Dan tak membutuhkan waktu yang lama keadaan kembali seperti semula. Ramai dan riuh selayaknya sebuah pasar. Nah, kalau lewat daerah ini harus salam dulu. Sudah ini, makan dulu. Gak usah bayar. Kalau belum sampai tujuanmu, jangan noleh ke belakang yo. Kata perempuan penjual sate tadi sambil memberikan sebungkus sate untuk aku makan. Dan anehnya perempuan itu juga menolak lembaran uang yang aku berikan sebagai mahar sate yang aku terima. Merasa sudah mendapat apa yang sudah aku inginkan, aku pun segera pergi dari tempat itu dan mulai melahap sate. Setelah selesai makan, aku pun beranjak melanjutkan perjalananku. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Aku terus mengulangi kata-kata perempuan penjual sate tadi. Dan semakin kata-kata itu kuulangi, semakin perkataan itu mengusikku, memunculkan sensasi, rasa penasaran pada diriku. Seakan memaksaku untuk menoleh ke belakang pada lokasi pasar yang baru aku tinggalkan. Hah! Saat aku nekat melanggar larangan itu dan menoleh ke belakang, aku kaget tak terkira. Pemandangan aneh menyulut bulu kudukku berdiri seketika. Puluhan makhluk dengan wujud menyeramkan memenuhi tempat itu. Aku ketakutan setengah mati, kakiku lemas. Meski begitu, aku mencoba berlari sekuat tenaga, tapi kakiku tak bergerak seinci pun. Aku mendekap mulutku karena tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak lembut di dalam mulutku. Rasa mual yang hebat melanda. Perutku serasa diaduk-aduk. Mulutku terasa penuh dengan sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian aku pun berhenti untuk memuntahkan isi makanan yang baru saja aku santap. Biar. Kulepaskan dekapan tangan di mulutku dan seketika isi dari mulutku keluar semua. Ternyata belatung-belatung menjijikan ya yang keluar dari mulutku dan terjatuh di tanah. Belatung-belatung itu bergerak-gerak dalam kubangan air liurku. Cih, aku membersihkan sisa-sisa belatung di mulutku dengan memuntahkannya berkali-kali. Dan saat aku melihat bungkusan daun pisang yang berisi sate tadi ternyata telah berubah menjadi belatung dan daging busuk, lembek dan menghitam. Aku pun terperanjat menyaksikan semua pemandangan ini. Berarti bukan sate yang aku makan tadi melainkan belatung. Aku kembali bergidik hebat membayangkannya. Rumah Pak Aryo kini kembali sepi seperti semula. Tidak terlalu ramai seperti 2 hari lalu saat acara ngunduh mantu berlangsung. Terlihat beberapa tetangga yang membantu Pak Aryo membereskan peralatan dan perlengkapan sisa-sisa hajatan. Sementara itu, di dalam rumah Pak Aryo keluarga besar mereka sedang berkumpul. Di sudut ruangan, Ibu Asih, Ibu Suryo duduk terpekur memandangi lantai dengan tatapan kosong.
Di sampingnya ayah Suryo, Pak Iwan berusaha menghibur Bu Asih agar beliau tidak panik. Pak, Suryo sudah 4 hari berangkat ke sini. Kok belum sampai juga? HP-nya mati loh, nggak bisa dihubungi. Aku takut terjadi sesuatu dengan Suryo, Pak. Tangis Bu Asih pun pecah. Air matanya mengalir deras. Sabar, Bu. Insya Allah, Suryo baik-baik saja. Toh kita juga sudah melaporkan hilangnya Suryo kepada pihak berwajib, Bu. Aku takut, Pak. Anak kita Suryo. Bu Asih pun tak mampu lagi meneruskan kata-katanya. Hanya tangisan yang terdengar. Suryo, kemarilah. Ikut denganku. Aku akan menunjukkan jalan pulang padamu. Ujar sosok kakek tua yang tiba-tiba sudah berada di samping Suryo yang lemas kehabisan tenaga. Ingat Suryo, saat berjalan pulang, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, dan apapun yang kamu rasakan, abaikan saja. Kakek siapa? Sang kakek pun tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan Suryo. Sembari menepuk pundak Suryo, kakek tersebut membantu Suryo untuk berdiri. Suryo pun mengikuti langkah kakek yang walaupun usianya telah lanjut namun masih terlihat gagah saat berjalan. Malam pun semakin pekat. Di samping kanan kiri jalan yang mereka lewati dipenuhi pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Suara binatang liar terkadang sesekali muncul, menimbulkan aura mistis yang membuatku merinding tiada berkesudahan. Suara cekikikan muncul di antara rimbunan pohonan. Saat aku menoleh ke samping, aku melihat sosok kuntilanak duduk di atas pohon sambil tertawa. Lututku tak serasa tak sanggup aku meneruskan langkahku. Ingat Suryo, apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang. Terus saja berjalan, abaikan semuanya. Iya kek, iya. Jawab Suryo terbata-bata. Plak! Tiba-tiba Suryo merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tangan yang menepuknya terasa dingin, sedingin es. Cukup lama tangan itu mencengkeram pundak Suryo. Walau ketakutan setengah mati, Suryo bertahan untuk tidak menoleh sesuai pesan si kakek. Hush! Angin kencang berembus dari arah belakang Suryo membuat Suryo sedikit terhuyung ke depan. Trap, trap, trap. Suara langkah kaki pun mengikuti langkah Suryo. Suryo. Seseorang memanggil Suryo diiringi dengusan nafas tak beraturan. Spontan Suryo menoleh ke belakang. Suryo terkejut dan berteriak saat dia menoleh. Dia melihat sesosok laki-laki yang berjalan tanpa kepala, sementara tangannya yang sebelah kiri seperti menenteng sesuatu. Dan di tengah ketakutan Suryo mengamati benda yang ditenteng laki-laki itu. Saat dia melihat dengan seksama, ternyata benda itu adalah kepala manusia. Sekilas saat dia beradu pandang dengan mata kepala manusia itu, matanya merah dan tiba-tiba senyum seramnya muncul saat menatap Suryo. Suryo pun berteriak sekuat tenaga saat ia mencari kakek yang menuntunnya. Kakek itu sudah tak terlihat lagi. Suryo, Suryo, Suryo. Suara itu memanggil-manggilnya tiada henti. Deru angin kencang disertai kelebatan sosok-sosok menyeramkan berputar mengelilinginya. Bruk. Suryo terjatuh lunglai. Pandangannya menjadi gelap, sunyi dan senyap. Permisi, benarkah ini rumah Suryo, putra dari Bapak Iwan? Beberapa petugas kepolisian sudah berdiri di depan pintu rumah keluarga Suryo. Benar Pak, Suryo anak kami. Dia sudah 2 minggu ini pergi dari rumah. Kami takut Pak terjadi apa-apa dengannya. Maaf, Pak Iwan, kami ingin memberitahukan berita tentang Suryo. Anak Bapak sudah ditemukan di sebuah jurang. Alhamdulillah, anak Bapak sudah bisa kami evakuasi. Sekarang Suryo berada di rumah sakit, tapi kondisinya memprihatinkan. Berdoa ya, supaya Suryo bisa selamat. Ayo Pak, kita ke rumah sakit. Kita cari Suryo. Dan Pak Iwan dan Bu Asih pun menuju rumah sakit tempat Suryo dirawat. Hanya saja, setibanya di rumah sakit, Suryo terlihat linglung dan tak mengenali mereka.
Butuh waktu 2 bulan mengobati Suryo ke orang pintar, hingga Suryo bisa pulih seperti sedia kala. Ya itu tadi teman-teman ceritanya. Oh, jadi banyak pesan yang kita ambil di cerita kali ini, di kisah kali ini, yaitu bahwa sesungguhnya kita jangan pernah lupa bahwa kita hidup berdampingan. Jadi ucapkan salam permisi jika melewati jalan atau satu daerah yang memang belum pernah kita lewati sebelumnya, dan jagalah sopan santun. Terutama ini nih, buang air kecil. Jadi buat teman-teman nih, biasanya cowok ya, buang air kecil nih suka sembarangan aja kalau udah pengen, udah kebelet, sembarangan aja. Jadi hikmah yang bisa diambil tuh itu. Jadi kita jaga deh, jaga sikap, permisi, sopan santun. Jangan sampai hal-hal kecil bisa membuat sesuatu yang tidak baik untuk kita. Ya itu aja teman-teman, seperti biasa kami ingatkan selalu jangan lupa like, sub, and comment. Ya itu aja, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah seru dan tidak kalah seramai, masih bersama lelaki sejati. Yo.